Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Widya Zapitri dengan NIM 2223250052. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 kelas C. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bunda Deni Febriani. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami kelompok 10 dengan judul makalah psikososial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikososial menurut 3 pandangan. Yang pertama itu teori perkembangan psikososial secara umum. Yang kedua itu teori psikososial menurut para ahli, dan yang terakhir itu psikososial menurut pandangan Islam. Baik, yang pertama yaitu teori perkembangan psikososial secara umum. Ada 5. Yang pertama itu pengembangan diri. Pengembangan diri itu terbagi menjadi dua, antara internal dan eksternal. Yang kedua, perkembangan emosi. Di sini kita sudah mulai bisa merasakan antara emosi bahagia, sedih, senang. Dan yang ketiga itu pengaruh keluarga, yang mana keluarga sangat berpengaruh sekali dalam psikososial anak. Dan yang keempat itu pengaruh teman sebaya. Teman sebaya itu sangat berpengaruh terhadap psikososial anak. Dan yang terakhir itu pengembangan afeksi menunggu mental sehat. Itulah tadi 5 teori perkembangan psikologi secara umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut para ahli. Di sini para ahlinya ada 3. Yang pertama menurut Erikson, yang kedua menurut Singgih Gunarsa, dan yang ketiga itu menurut Papalia. Menurut Erik Erikson itu ada 8 tahapan dalam psikososial. Yang pertama yaitu tahapan trust dan mistrust, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Yang mana bayi yang baru lahir itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Kebutuhannya itu harus dipenuhi, seperti makan, tidur yang nyenyak. Nah, di sini pengasuh sangat berperan. Apabila bayi merasa kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan trust atau percaya. Dan apabila bayi merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan merasa tidak aman atau trust issue. Tahap yang kedua yaitu tahap kanak-kanak awal pada umur 2-3 tahun. Tugas perkembangannya yaitu otonomi atau malu dan ragu. Yang mana pada tahap ini anak sudah memiliki sedikit kemandirian, seperti dia sudah memilih permainan yang ingin dimainkan, sudah bisa memilih makanan favoritnya, dan juga di sini anak sudah diajari tentang toilet training. Yang sebelumnya mereka biasanya ngompol di mana mereka mau, dan sekarang mereka sudah belajar untuk mengontrol diri, untuk menahan rasa ingin membuang air itu hingga sampai ke WC. Itulah yang dinamakan training toilet. Apabila anak bisa melewatinya, maka mereka akan merasa otonomi. Dan apabila mereka merasa tidak terpenuhi, maka akan muncul rasa malu dan ragu. Yang ketiga yaitu masa prasekolah pada umur 3-6 tahun. Tugas perkembangannya adalah inisiatif atau merasa bersalah. Yang mana pada tahap ini anak biasanya sudah memasuki TK. Di TK itu sendiri, biasanya anak sudah memulai menimbulkan ide-ide kreatif mereka, inisiatif sendiri. Misalnya mereka menggambar, menyusun puzzle, dan lain sebagainya. Dan apabila dia merasa kebutuhan itu terpenuhi, maka akan tumbuh rasa inisiatif yang lebih lagi. Dan apabila mereka merasa tidak terpenuhi, maka mereka akan merasa bersalah. Tugas kita sebagai orang tua atau guru, kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan sesuatu hal yang barangkali tidak menyukai. Tahap yang keempat ada masa awal sekolah pada umur 6-11 tahun, yang mana tugas perkembangannya yaitu kerajinan industri versus rendah diri. Yang mana pada tahap ini anak sudah memiliki tanggung jawab, seperti mereka sudah memiliki PR yang harus dikerjakan. Juga seperti ujian sekolah, mereka harus belajar dan harus bisa mengerjakan itu supaya bisa naik kelas. Apabila mereka merasa itu sudah terpenuhi, maka mereka akan bangga. Dan apabila mereka merasa tidak terpenuhi, misalnya mereka tidak naik kelas, maka mereka akan merasa rendah diri. Yang kelima yaitu masa remaja. Tugas perkembangannya yaitu mencari identitas atau kebingungan identitas. Pada masa ini remaja sudah mulai mencari jati dirinya, mulai dari minat, bakat, atau bahkan
prinsip-prinsip hidup. Apabila mereka melewati prosesnya dengan baik, maka mereka akan menemukan jati diri mereka atau identitas mereka. Apabila mereka tidak melewatinya dengan baik, maka mereka akan kebingungan siapa jati dirinya atau siapa identitasnya. Well, kita sebagai orang tua pastinya ingin yang terbaik untuk anak kan. Tapi di sini banyak sekali orang tua yang memaksakan kehendak sehingga anak merasa tertekan nih, sehingga dia merasa trauma. Padahal tugas kita di sini sebagai orang tua yaitu hanya mengarahkan anak dalam pencarian jati diri ini. Yang keenam, ada masa dewasa awal pada umur 20-40 tahun. Tugas perkembangannya keintiman atau kesendirian. Usia di mana individu sudah belajar memutuskan untuk siapa saja orang yang dekat dengan dia. Itu yang kita ketahui pada saat remaja awal memiliki banyak sekali teman, tapi pada saat dewasa awal ini kita sudah memilih siapa saja orang yang bisa dekat dengan kita, termasuk juga dalam mencari pasangan hidup. Kalau proses ini berhasil dengan baik, maka mereka akan menemukan pasangan hidup atau teman dekat. Jika dia gagal, maka dia akan merasakan kesendirian atau tidak tahu siapa orang yang akan dekat dengan dia atau siapa pasangan hidup dia. Tahap yang ketujuh adalah masa dewasa tengah pada umur 40-60 tahun. Masa perkembangannya adalah generativitas atau stagnasi. Yang mana pada usia ini individu sudah memikirkan siapa penerusnya. Misal mereka sudah memiliki perusahaan, maka mereka akan memikirkan siapa penerusnya, apakah anaknya, atau saudaranya, atau kerabat-kerabatnya. Jika berhasil, mereka akan merasa generasi yang berguna, dan apabila mereka gagal, mereka akan merasa belum melewati masa muda dengan baik. Dan mereka merasa tidak ada kontribusinya di dalam masyarakat atau keluarga. Dan yang terakhir yaitu masa dewasa akhir, pada umur lebih dari 60 tahun. Tugas perkembangannya yaitu integritas atau keputusasaan. Pada usia ini mereka tidak akan melakukan banyak aktivitas lagi karena faktor usia juga. Di sini mereka akan lebih banyak merenungi apakah mereka sudah menjalani hidup ini dengan baik atau belum. Apabila mereka sudah melewati masa-masa sebelumnya dengan baik, maka akan munculnya rasa kepuasan dan damai. Dan sebaliknya, jika mereka gagal, maka akan muncul rasa keputusasaan. Baik, yang selanjutnya, menurut para ahli Singgih Gunarsa, beliau berpendapat faktor psikologis seperti emosi, kognisi, dan kepribadian. Teori psikososial, Singgih Gunarsa juga menyoroti pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan individu. Dalam konteks pendidikan, pendekatan psikososial, Singgih Gunarsa menekankan pentingnya pendidikan holistik dalam pengembangan potensi. Secara keseluruhan, konsep psikososial menurut Singgih Gunarsa mengakui pentingnya interaksi antara psikologis dan sosial. Selanjutnya, menurut Papalia tentang psikososial pada tahun 2008, beliau berpendapat perkembangan bahasa pada individu yaitu mulai memahami fungsi simbiosis penamaan, penggunaan gerakan tubuh simbolik yang lebih rumit. Pada usia 2 tahun, anak dapat menggunakan 400 kata. Anak juga belajar kata baru setiap hari, berbicara dengan kombinasi 2 atau 3 kata dan dapat mengerti dengan baik. Sedangkan pada usia 3 tahun, anak dapat mengungkapkan 1000 kata dan 80% dapat dimengerti. Itulah menurut beberapa para ahli. Selanjutnya yaitu psikososial menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, konsep psikososial juga diperhatikan. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan individu. Beberapa prinsip dalam Islam yang relevan dengan aspek psikososial antara lain, keseimbangan Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam
segala hal, termasuk dalam kehidupan psikologis dan sosial. Hal ini mencakup keseimbangan antara pekerja yang waktu luang, antara hubungan keluarga dan masyarakat, serta antara kebutuhan jasmani dan rohani. Itulah tadi pandangan Islam menurut psikososial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.